Hari ini kami mendengarkan keterangan saksi dari saksi pelapor yang merupakan penakara Pak Komarudin Simanjuntak ya. Nah, dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan. Keterangan yang disampaikan oleh Komarudin Simanjuntak ini sesuaikah dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama, mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, dan cocokkan dengan kesaksian yang lain. Kedua, mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak, peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Tapi nanti kita buktikan di persidangan ya teman-teman. Oke, ada yang lain? Ada keterangan yang memberatkan nggak? Bilang bahwa Barada E melaporkan 2 penembak ya. Sedangkan tadi dia menerima kesaksian Komarudin soal 3 penembak yang Nah, ini yang kita perlu sampaikan. Nanti kan agenda pembuktian. Nanti kan kelihatan di situ senjata siapa, kemudian pelurunya siapa, balistiknya siapa, kemudian dari platformnya bagaimana, itu nanti akan disampaikan ya. Ini kan saksi mengakui nggak kalau ada 3 penembak itu? Barada Eliezer menyampaikan 2 penembak ya, nanti dicocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Itu kan tadi yang disampaikan oleh rekan Komarudin kan berdasarkan informasi kan. Tadi juga dia sampaikan bahwa ini berdasarkan informasi. Nanti kan kita lihat di fakta-fakta persidangan ya. Tapi tadi yang kami ya. Karena tadi Komarudin menyampaikan Barada E mengiyakan PC ikut menembak. Tadi kan ditanya sama majelis hakim, makanya nanti catatan itu nanti kita sampaikan bahwa kita maunya ini transparan, kemudian peradilan cepat, murah dan sederhana, kita mengikutilah proses ini kan, tetapi supaya tidak berbelit-belit. Tetapi masalah pembuktian, pembelaan kami nanti kami sampaikan di agenda pembuktian. Oke, boleh dikonfirmasikan? Betul, faktanya seperti itu. Nanti detailnya nanti di persidangan supaya teman-teman ikut mengawal. Oke? Pembuktian ini akan menghadirkan saksi yang meringankan atau barang bukti apa, Bang? Pastinya pembelaan kami Dari mana, pihak mana? nanti ya, teman-teman terima kasih ya. Izin stits ya. Salah satu cerita yang saya analisa dari kasus pembunuhan ini, bagaimana posisi Barada E gitu kan. Semua mengaung-aungkan bahwa Barada E ini diperintah oleh Sambo. Betul. Tapi ada satu celah yang dibuat Sambo dengan rapi. Mungkin itu rencana dia 30%. Rencana A, B, rencana A membunuh Yosua, B menutupi kasus Yosua. Kalau misalnya Barada E buka mulut, itu rencana C, mungkin 30% kali. Dari 100%, 30%, waktu itu kemungkinan di pikirannya dia, Barada E akan buka mulut. Nah, kalau sampai dia buka mulut, ini celah untuk memasukkan Barada E ke dalam penjara. Yaitu dengan statementnya Ricky Rizal mengatakan bahwa tadinya nyuruh saya menolak. Kemudian Barada E dipanggil dan dia setuju. Sebenarnya itu cuma cerita kesepakatan Ricky Rizal dengan Sambo. Kenapa? Sambo itu sangat jago untuk bikin rencana. Dia itu udah tahu. Dia tahu celak-celaknya. Kalau dia gagal A, B gagal, C punya kayak gini. Jadi kalau hakim jeli untuk melihat ini, maka sebenarnya Barada E ini akan mendapat pengampunan. Kenapa? Karena otak yang sangat jahat yang dilakukan adalah yang dilakukan kepada Barada itu Sambo. Karena gini, Sambo ini bukan cuma merencanakan pembunuhan buat Yosua. Yosua sudah mati.
sudah dikuburkan gitu kan. Kasusnya sedang bergulir. Tetapi dia membunuh Baradae, membunuh masa depannya dia, membunuh dengan rasa bersalah seumur hidup, membunuh dengan situasi yang sangat rumit seperti itu. Jadi menurut aku, hakim harus jeli melihat ini. Jadi antara Ricky Rizal dengan Sambo itu ada kesepakatan. Kesepakatan itulah yang jadi plan kesekian lah buat mereka. Supaya ketika si Baradae buka mulut, habis lu harus ikut sama kita bareng-bareng. Seperti itu. Jadi gak ada yang lolos. Ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela Bang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setelah itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin menyatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan itu.